Oke, terima kasih. Barangkali itu satu diskusi yang luar biasa. Tadi ada Asosiasi Penambang Lumajang ya catatannya ya. Mungkin yang lain-lain. Ini asosiasi yang baru nampaknya ini. Dan mungkin sebelum season ketiga ini kita akan juga minta pendapat seorang praktisi dan sekaligus pengamat hukum, masih muda orangnya, masih bujangan juga saudara-saudara para penonton Facebook, masih belum punya gandengan. Nah, kalau kita ngomong penambangan BPRD pasti tahu tergandengan ya Ibu ya. Kepala BPH ini tidak punya gandengan kayak truk ya. Monggo menyikapi adanya legal, ilegal dan sebagainya, barangkali ada pendapat yang diberikan oleh Kepala BBH, Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Waktu dan tempat dipersilakan Bung Rangga Saputra, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak Mansur sebagai moderator di Jagong Lumajang. Terima kasih juga dari Ibu BPR, dari Putra, dari Gempar, dan dari perwakilan dari Petambang Rakyat. Sebenarnya kalau kita melihat konflik tambang sebenarnya sudah dari dulu, apalagi memuncaknya di saat ada tragedi Salim Kancil, dan baru minggu-minggu kemarin juga ada yang menagih janji aksi di kabupaten kemarin. Kalau kita dari Badan Biro Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang melihat konflik-konflik pertambangan di Lumajang itu yang paling sering terjadi ada 3, yaitu pertambangan tanpa izin atau ilegal yang pertama, yang kedua adalah pertambangan di luar titik koordinat, dan yang ketiga adalah ini yang jarang sekali diungkap sebenarnya adalah tidak pidana pencucian hasil tambang. Nah ini, dari ini yang ketiga ini adalah tidak pidana pencucian hasil tambang. Yang dimaksud dengan tidak pidana pencucian hasil tambang itu adalah kalau di hukum perbankan ada namanya money laundry, tapi kalau di hukum pertambangan ada namanya mining laundry. Jadi pertambangan ilegal itu melakukan penjualan hasil tambangnya dengan penambang-penambang yang memiliki izin. Nah ini yang sangat susah sekali untuk bisa ditemukan pembuktiannya. Oh, sangat susah ya? Susah. Makanya tadi ada di pemberitaan terkait yang penjualan SKAB itu sebenarnya bagian dari mining laundry. Berarti kayak kalau di ini TSM ya, terstruktur sistematif dan masif. Ya. Iya. Okay. Jadi ini yang perlu sebenarnya menjadi prioritas, terutama dari penegak hukum ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi aktivitas-aktivitas seperti inilah yang sering terjadi di lapangan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya saya rasa penambang-penambang tradisional itu juga berkeinginan untuk bisa memiliki izin, karena mereka juga berkeinginan untuk bisa menambang secara legal, bisa aman dan nyaman. Namun persoalannya adalah kembali pada sistemnya, kebijakannya, yang mereka mau tidak mau mereka terseret, terjebak oleh tindak pidana yang seperti ini. Jadi saya rasa penambang-penambang nasional, saya rasa di Lumajang tidak juga berkeinginan untuk ilegal, tapi mereka tidak mungkin bisa menambang tanpa harus ada SKAB ini. Maksud salah satunya begitu. Jadi ini agak ruwet ya, dibiarkan juga ilegal, tidak dibiarkan tidak bisa menambang. Ini sama dengan buah si malakama ya? Iya, makanya sistemnya. Tetapi ada juga, ada enggak menurut pengamat hukum orang-orang yang memanfaatkan itu barangkali?
atau kelompok yang memanfaatkan itu? Jelas ada. Karena begini, yang pertama memang dari pemberitaan dari Radar Jember. Yang kedua, aktivitas pertambangan di Lumajang sangat luar biasa. Kalau dari pemberitaan Radar Jember itu tanggal berapa itu? Nah ini tanggal berapa ini? Tidak itu. Oke. Nggak ada. Cuma begini, Pak. Itu dikatakan apa itu ininya? Intinya apa? Ilegalnya di mana? Maksudnya juga supaya penonton semua juga tahu, publik ini juga tahu. Karena dikatakan tadi ada sebuah kelompok yang melakukan kegiatan. Jadi bukan satu orang, bukan sebuah perusahaan, tapi sudah kelompok ini. Iya. Kalau saya melihat di sini di pemberitaan ini jelas ada dua. Yang pertama ada penambangan di luar titik koordinat, dugaannya begitu. Yang pertama, yang kedua adalah penambang-penambang yang memang tidak memiliki izin, kan mereka tidak punya SKAB. Nah di sini dari salah satu oknum ini menawarkan pembelian surat tersebut dengan ada dua cara, yaitu melalui dia ataupun langsung pada pemilik tambang. Oh gitu. Jadi ada koordinasi sudah di sini. Ya jelas. Kalau ini saya melihat menganalisa dari pemberitaan di sini. Kalau melihat lokasi, melihat kita di lapangan, kembali lagi apa juga sudah disampaikan dari Kepala BPRD bahwa aktivitas pertambangan di Lumajang sangat luar biasa. Namun hasil dari penerimaan pajak sangat sedikit. Jadi itu jelas ada sistem Pak. Sistem yang dimana penambang-penambang tradisional yang mereka secara izinnya IPR tidak diberikan, mereka mau tidak mau terjebak dalam sistem itu. Terjebak ya. Terjebak. Jadi bukan kerjasama tapi terjebak. Karena mereka kalau tidak seperti itu mereka tidak bisa menambang, tidak bisa makan. Berarti kembali pada urusan perut. Berarti sebenarnya. kalau ada yang terjebak, ada yang menjebak. Seperti itu. Ya, logika kita orang media ya, orang pers ya, seperti itu. Oke, berarti ada hal yang terstruktur, sistematis dan masif ya, terkait jaringan tambang ilegal di Lumajang. Jelas. Seperti tema hari ini. Ya. Adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang? Ternyata ada nggak jaringan itu? Kalau menurut saya ada untuk saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Barangkali nanti di session yang ketiga, ini sudah session kedua. Jadi ada beberapa kesimpulan, saudara-saudara, biar tidak memanas dulu. Nanti kita terakhir, Ketua Gempar kayaknya sudah pasang kuda-kuda itu. Sebentar nanti biar ada pernyataan terakhir Bapak. Terlalu bersemangat boleh, tapi kita ada ini ya. Jadi ada catatan bahwa menurut pernyataan daripada Kepala BBH Advokasi Rakyat Bung Rangga Saputra Sarjana Hukum, bahwa ada jaringan, diduga ada jaringan tambang ilegal di Lumajang karena sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Barangkali ini mata kita, mata rakyat, mata semua tidak bisa langsung melihat, tetapi setelah diskusi ini barangkali ada hal yang baru yang mungkin bisa kita informasikan bersama-sama tentang adanya jaringan tambang ilegal di Lumajang. Dan untuk menelisik lebih jauh, kita akan ikuti di session ketiga yang lebih hangat, lebih panas.